ilmu pengetahuan bila ia tidak sanggup menghidupkan kesadaran? Apa arti kesalehan jika selalu merasa benar sendiri? Tidurku selalu singkat karena malam-malamku gawat. Matahari terbit, cahaya kemerahan menyemburat di balik pokok-pokok tua. Wajah-wajah ngelindur membayang di kaca jendela, sebentar lagi memendar dan menyebar ke sudut-sudut kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Akaholic TV. Tentu saja kali ini kita masih membahas tentang tokoh nasional. Kali ini masih kembali di tokoh Nahdlatul Ulama, yaitu Muhaimin Iskandar. Perjalanan politik pria asal Jombang ini terlihat rapi dan lengkap. Dia memulai dengan menjadi aktivis, pengurus partai, anggota dewan hingga menjadi menteri. Sosok ini menjadi panutan politik bagi kader PKB dan sebagian besar warga NU atau warga Nahdien. Tak hanya warga PKB dan NU yang mengikuti ketokohannya, pihak luar pun memiliki pandangan yang sama. Ia adalah sosok politikus yang mempunyai karakter toleran dan santun. Ia juga bisa berkoalisi dengan siapa saja, asal sesuai dengan garis partai PKB dan keselamatan umat. Muhaimin Iskandar yang akrab dipanggil Gus Imin atau Cak Imin lahir di Jombang, Jawa Timur 24 September 1966. Ayahnya adalah Muhammad Iskandar, guru di Pondok Pesantren Mabaul Ma'arif Jombang, Jawa Timur. Cak Imin menyelesaikan pendidikan Madrasah Sanawiyah Negeri Jombang dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta. Lulus dari Aliyah tahun 1985, Muhaimin melanjutkan pendidikan sarjana di PESIP UGM Universitas Gadjah Mada dan selesai pada usia 26 tahun. Ia melanjutkan masternya 10 tahun kemudian di Universitas Indonesia UI bidang komunikasi dan lulus pada tahun 2001. Sejak dulu di bangku kuliah, Muhaimin aktif di tempat-tempat diskusi dan juga aktif di pergerakan mahasiswa. Dia bergabung dan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII dan terpilih menjadi ketua cabang PMI Yogyakarta pada tahun 1997. Selain itu dia juga aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Karir politik Muhaimin bersamaan lahirnya di era reformasi. Pada saat itu tahun 1998, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan ia ditunjuk sebagai sekretaris jenderal atau sekjen. Pada pemilu 1999, Muhaimin terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa di lembaga legislatif tersebut pada usia 33 tahun. Seperti ditulis di situs DPR, dia menjadi wakil ketua DPR RI tahun 2004. Dia termasuk pimpinan termuda di DPR yang pernah ada saat itu. Karirnya terus meroket seiring menjadi ketua umum PKB. Bersamaan dengan itu pada pemilu 2004, Muhaimin terpilih kembali menjadi anggota DPR dan kembali menjadi wakil ketua DPR RI 2004-2009. Pada pemilu berikutnya Muhaimin sukses untuk ketiga kalinya menjadi anggota DPR dan kali ini diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2009-2014. Di penghujung jabatan menterinya berakhir pada tahun 2014, Muhaimin secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum PKB. Ia dianggap berhasil menaikkan suara pemilu PKB pada tahun 2004. Keberhasilannya berlanjut saat Muhaimin mengantarkan kader-kader PKB menjadi menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo
2014-2019. Muhaimin memiliki istri bernama Rustini Martino dan memiliki 3 orang anak. Pendidikan Gus Muhaimin: pertama Madrasah Sanawiyah Negeri Jombang, Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta tahun 85, jurusan Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sarjana Politik Persib UGM 1992, Magister Komunikasi Universitas Indonesia tahun 2001. Tentu saja Gus Muhaimin banyak sekali deretan karir-karir baik di politik, di organisasi maupun di lembaga legislatif. Ketua KOP Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Yogyakarta, Ketua PMI Cabang Yogyakarta tahun 1997, Wakil Ketua KNPI Yogyakarta, Kepala Divisi Penelitian Lembaga Pendapatan Umum Jakarta tahun 92-94, Kepala Divisi Penelitian Lembaga Pendapatan Umum Jakarta tahun 92-94, Kepala Libang Tabloid Detik tahun 1993, Sekretaris Lembaga Kajian Islam dan Sosial Yogyakarta tahun 1989, Staf Pengajar Pondok Pesantren Denayar Jombang tahun 80-83, Sekretaris Jenderal DPP PKB 2000-2005, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa tahun 1999-2004, Wakil Ketua DPR RI 1999-2004, Wakil Ketua DPR RI 2004-2009, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2009-2014, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa 2014-2019, dan kembali menjadi Wakil Ketua DPR RI tahun 2019-2024. Tentu saja, Gus Muhaimin banyak mengantarkan menteri di kabinet Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Di antaranya adalah Menteri Agama Gus Yakut, Menteri Perdagangan Gus Lutfi, Menteri Desa PDT Gus Halim, dan Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauzia. Gus Muhaimin tentu saja membuat Partai Kebangkitan Bangsa menjadi partai nomor 4 nasional di hasil pemilu 2019. Dan saat ini wajar saja jika Gus Muhaimin digadang-gadang akan maju sebagai calon presiden Republik Indonesia. Tentu saja para warga Nahdien, para kader PKB dan para kiai ulama menginginkan sosok Kiai Haji Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin atau Gus Ami menjadi presiden Republik Indonesia ke depannya. Sahabat sekalian, tentu saja itu saja dapat kita dengarkan puisi dari Gus Muhaimin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi manfaat dan mendapat menjadi bagian dari pengalaman kita untuk menjadi lebih baik sebagai pedoman atau sebagai contoh, sebagai tokoh nasional yang perlu kita perhatikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kami akhir. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajak menjelang tidur. Tidur berbantalkan koran dengan judul-judul yang menghebohkan, dan aku diurapi pertanyaan, seperti apakah wajah kebenaran? Di jalan orang-orang dipaksa minum bahasa kepalsuan memuaskan dahaga kebencian. Sampai di meja makan, ia sudah kenyang akan dusta dan amarah, dan jadi pemberang yang gampang kena sakit tekanan darah. Sinar rembulan pecah di permukaan kali yang menjelujuri perkampungan kota, membawa hawa becek di kaki-kaki pembangunan dengan bau hitam jahat beraroma kemiskinan. Tubuh-tubuh lelah mengasuh di bawah jembatan, memanggul cita-cita bangsa berbaris menjadi deret-deret angka. Sementara di atas mereka, para petualang melompat-lompat mengejar kuasa. Kenapa demokrasi malah mendatangkan kemunduran? Kenapa kebebasan berbicara sama artinya dengan perpecahan, segregasi, intoleransi, dan persekusi mewarnai? Apakah kecerdasan dan kejernihan punya arti di belantara caci maki dan perang opini?
Apakah arti ilmu pengetahuan bila ia tidak sanggup menghidupkan kesadaran? Apa arti kesalehan jika selalu merasa benar sendiri? Tidurku selalu singkat karena malam-malamku gawat. Matahari terbit, cahaya kemerahan menyemburat di balik pokok-pokok tua. Wajah-wajah ngelindur membayang di kaca jendela, sebentar lagi memendar dan menyebar ke sudut-sudut kota. Kicau burung perenjak pagi melepaskanku dari buai mimpi dan menggerakkan kakiku untuk melangkah dan melangkah lagi. Baik teman-teman, sahabat AK dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.